Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya, Pak Akbar? Alhamdulillah baik, Pak. Senang sekali bisa ketemu di sesi kali ini, Pak Akbar. Jadi, saya ingin hari ini membantu Pak Akbar di sesi coaching ini, gitu kan? Eh, apa yang saat ini sedang jadi permasalahan terdekat buat Pak Akbar? Ya, baik. Terima kasih nih, Pak, untuk bisa memberikan kesempatan, ya, meluangkan waktunya dari Bapak untuk bisa mengutarakan permasalahan yang saya hadapi nih, Pak. Saya di sini di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya mendapatkan suatu permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran saya, di mana anak-anak saya tuh di dalam satu materi kecenderungan anak-anak itu ribut di kelas, Pak. Kemudian anak juga tidak aktif ya di dalam materi yang saya sampaikan nih. Jadi mungkin Bapak mohon sekiranya bisa membantu saya nanti memecahkan masalah tersebut, Pak. Oke, terima kasih Pak Akbar. Jadi saya izin untuk rekam juga ya Pak Akbar ya, Baik, untuk Pak. dokumentasi kita ya. Nah, ada dua permasalahannya, kecenderungan ribut di kelas, kemudian tidak aktif di kelas. Jikalau Pak Akbar berkenan agar kita semakin fokus, boleh pilih salah satu biar pembicaraan kita lebih fokus. Di Baik, antara Pak. dua ini, kira-kira mana yang akan diambil? Saya ingin anak-anak itu bisa aktif di Oh, kelasnya, aktif. Pak. Oke. Jadi kita fokus ke keaktifan ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira selama ini nih Pak Akbar ya, kalau misalnya Pak Akbar mengajar di kelas ya, nah, seperti apa sih tingkat keaktifan itu kalau dikasih skala dari 0 sampai 100 gitu ya, itu kira-kira di poin berapa tuh? Dari 0 sampai 100 keaktifan anak-anak itu. Iya. Sebelum-sebelumnya setiap proses pembelajaran yang saya lakukan, anak-anak tuh selalu senantiasa antusias, Pak, dalam kegiatan pembelajaran saya dan anak itu aktif. Cuma karena ketika saya menyampaikan mengenai tentang sejarah nih, Pak, anak-anak itu menjadi cepat boring dan tidak aktif, Pak. Nah, ini saya rasa melihat dari keaktifan anak-anak itu, saya melihat kecenderungannya itu di skala 6 sampai 7. 6 sampai 7 ya. Kalau misalnya tadi saya minta dari 0 sampai 100 mungkin antara 60 70 ya. 70, Pak. 60 70. Oke. Nah, kira-kira coba kita identifikasi nah agar itu berhasil kira-kira apa nih yang harus Pak Akbar siapkan? Ya mungkin dalam proses kegiatan pembelajaran saya, karena saya kecenderungannya dalam mengajarkan pembelajaran sejarah, anak-anak mungkin banyaknya menerangkan, Pak, ya. Jadi kemungkinan anak-anak itu lebih cepat jenuh ya, kemudian anak itu tidak aktif, apalagi kalau saya sering menggunakan ceramah nih, Pak. Nah, mungkin dari apa yang mungkin sudah saya dapat ya dalam kegiatan pembelajaran, ada mungkin beberapa metode nih untuk langkah-langkah yang mungkin saya bisa terapkan nih, Pak. Ya, mungkin dari untuk mengatasi masalah keributan anak ya, saya akan mencoba untuk menggunakan kegiatan mindfulness ya. Jadi anak-anak itu bisa kembali memusatkan diri dalam proses pembelajaran. Jadi saya bisa menghadirkan anak-anak itu ya secara kesadarannya di dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian saya mencoba menerapkan dalam kegiatan pembelajaran tadi itu mengubah metodenya menjadi pembelajaran game, Pak. Jadi sehingga anak-anak itu bisa ada keinginan untuk menemukan ya pembelajaran, kemudian proses pembelajarannya itu lebih berpusat kepada peserta didik. Jadi saya tidak usah menerangkan kembali, Pak. Mereka menemukan, kemudian anak-anak itu didorong untuk mengungkapkan ya proses dan menemukan proses pembelajaran atau materi-materi, Pak. Ya, jadi kalau misalnya tadi Pak Akbar biasa menggunakan menerangkan, kemudian sekarang punya harapan ingin lebih punya kedalaman lagi ya mindfulness-nya gitu kan. Kemudian juga ditambah dengan main games gitu ya. Nah,
kalau misalnya ada nggak hal-hal yang lain yang misalnya bisa membantu ketercapaian dari apa yang tadi Pak Akbar inginkan kira-kira? Iya. Eh, saya mencoba untuk menerapkan kegiatan listen study nih Pak. Saya ingin mengajak teman-teman se-MGMP saya atau mungkin guru-guru yang lain yang mungkin lebih mumpuni ya dalam proses kegiatan media pembelajaran. Jadi mencoba untuk mendengar dan melihat proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, atau saya melakukan kegiatan listen study juga dengan teman-teman sejawat saya. Jadi saya bisa menemukan ya proses-proses kegiatan pembelajaran apa yang mereka yang bisa lebih bagus gitu ya di dalam proses kegiatan kelas sehingga anak-anak tuh bisa aktif Pak. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti di dalam kegiatan itu saya juga bisa mendapatkan sumbangsi ataupun masukan-masukan dari teman ya di dalam proses kegiatan study tadi Pak. Siap. Luar biasa nih ya Pak Akbar, mulai dari rencana tadi yang biasa menerangkan, kemudian ingin diganti sampai tadi rencana mau bikin games, kemudian ada listen study dengan MGMP. Nah, kira-kira dukungan apa lagi nih selain yang tadi kalau misalnya MGMP, nah ada nggak dukungan yang lain yang diharapkan oleh Pak Akbar untuk mencapai tujuan yang diharapkan tadi? Tadi saya di samping itu pula saya lebih meningkatkan kompetensi saya dalam proses kegiatan terutama dalam penggunaan BND Ajar dan Bahajar Ajar Pak melalui kegiatan seminar-seminar yang akan dilaksanakan ataupun mungkin ada sekiranya kegiatan workshop ya secara online yang mungkin bisa menjadi masukan bagi saya Pak. Apa yang bisa media tersebut itu bisa diterapkan di dalam pembelajaran saya atau di kelas saya sehingga anak-anak itu bisa lebih aktif lagi dan lebih menyenangkan lagi dalam proses pembelajaran sehingga nanti dalam prestasi ataupun akademiknya juga lebih meningkat. Jadi bukan hanya keaktifannya saja tapi mudah-mudahan nanti di dalam kegiatan prestasinya juga anak-anak juga bisa lebih meningkat lagi dan lebih antusias lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran IPS Pak nantinya. Nah, luar biasa ya Pak Akbar sudah merencanakan dengan sangat baik, sudah plan-plannya juga sudah luar biasa, sampai ada rencana untuk ikut di seminar, untuk di workshop gitu. Kalau misalnya Bapak sebagai guru, ketika misalnya ikut seminar, ikut workshop, kira-kira ada nggak orang lain yang memang harus mendukung Bapak di kegiatan-kegiatan tersebut? Ya pastinya itu ada bantuan juga dari guru-guru senior Pak yang bisa memberikan masukan juga dalam saat kegiatan saya. Soalnya di dalam kegiatan supervisi itu kan suka ada proses kegiatan rencana tindak lanjutnya juga dan memberikan masukan juga kepada saya nanti diharapkan guru-guru senior tadi atau orang-orang yang sudah punya kompeten ya yang sudah lebih pengalaman di dalam kegiatan media pembelajaran itu bisa memberikan masukan juga kepada saya gitu sehingga saya nantinya itu bisa lebih merencanakan ya proses kegiatan pembelajaran yang menggunakan media yang bisa lebih memberikan keaktifan anak-anak nantinya Pak. Betul. Oke, luar biasa ya. Jadi dengan guru-guru senior juga akan dilibatkan ya sehingga tujuan Bapak akan tercapai. Nah, kira-kira dari apa yang tadi Bapak sampaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang dikembangkan, itu kapan nih kira-kira kita bisa ketemu lagi untuk melakukan sesi refleksi atau kalibrasi gitu? Ya, ya mudah-mudahan apa yang di pencapaian anak-anak tadi Pak mudah-mudahan bisa meningkat lagi yang saya harapkan tadi dari skala 60 sampai 70 itu bisa menjadi 80 sampai 90% Pak. 80 anak-anak itu bisa lebih aktif gitu sehingga nanti setelah hasil yang saya dapatkan itu mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi. Saya akan menerapkannya mulai di minggu ini Pak sehingga proses pembelajaran itu bisa terus lebih baik lagi. Kemudian nanti hasilnya mudah-mudahan di 2 minggu ke depan saya akan bisa mencoba untuk menyampaikan kepada Bapak ya bagaimana hasilnya dari perkembangan tadi Pak. Sesuai dengan harapan ya.
Ya, luar biasa ya. Tadi, Pak. Sudah merencanakan, waktunya sudah sangat jelas, kemudian raihan yang ingin dicapai tadi sudah dari 60-70 menjadi 80 ke 90. Nah, terakhir mungkin nih Pak, kira-kira dari hasil pembicaraan ini, apa yang Bapak bisa rasakan atau Bapak mungkin bisa memberikan umpan balik di sesi percakapan kali ini? Oh, alhamdulillah nih Pak, dari tadi yang sudah percakapan yang sudah kita lakukan tadi, saya menjadi punya ide, ya ide-ide baru nih Pak. Kemudian saya bisa menyadarkan diri saya, ya bisa lebih memperbaiki diri saya gitu. Kemudian saya bisa menemukan kembali apa yang mungkin menjadi salah satu bentuk media-media pembelajaran yang cocok ya bagi diri saya, sehingga anak-anak itu bisa lebih aktif kembali. Kemudian saya juga bisa menemukan gitu ya, menemukan kembali langkah-langkah apa saja yang akan saya coba untuk saya lakukan nanti ke depannya, sehingga proses pembelajaran nanti itu bisa sesuai dengan yang saya rencanakan. Gitu. Saya banyak ucapan terima kasih kembali sangat dari kegiatan coaching ini Pak. Jadi saya bisa tersadarkan gitu ya dalam proses pembelajaran, sehingga anak-anak saya itu bisa kembali aktif Pak. Oke, luar biasa ya Pak Akbar sudah bisa juga memberikan umpan balik. Terima kasih Pak Akbar, mudah-mudahan kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Akbar untuk mengaktifkan murid di saat pembelajaran itu jadi cita-cita yang sangat mulia, yang sesuai dengan pesan bahwa guru berpihak kepada murid. Terima kasih Pak Akbar. Sama-sama, sampai ketemu Pak. Di sesi berikutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.